pasti sanggup. Tuhan pasti Tangan Tuhan sanggup. tepat pada waktunya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan Tuhan pasti pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan pasti sanggup. Dia takkan pernah meninggalkanmu dalam segala perkara. Hari ini kita akan mengawali hari dengan berdasarkan firman Allah. Kita berdoa, mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengalami Engkau dalam segala hal. Dan kami beroleh rahmat untuk menghidupi pengalaman bersama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal yang kami alami. Ada banyak hal yang kami jumpai. Maka kami rindu untuk belajar seperti Tuhan Yesus yang merendahkan diri, merendahkan hati, supaya kehidupan dimenangkan. Demikian juga dengan pengalaman leluhur iman kami, Rasul Paulus. Kami akan belajar dari hamba-Mu ini, supaya memiliki kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari pengalaman Rasul Paulus, bagaimana ia menjalani hidup. Hidup yang penuh dengan tantangan. Hidup yang penuh dengan pergumulan. Bagaimana kita menyikapinya? Lawan godaan dengan kerendahan hati. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Dan dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 dan ayat 16 kita akan perhatikan apa yang dinasihatkan Rasul Paulus pada kita. Yang pertama saya baca ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat yang ke-16. Sebab, dikatakan, saya ulangi lagi, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merasa diri hebat di antara sesama yang lain merupakan godaan yang bisa dialami oleh semua orang.
Apalagi bila seseorang merasa diri lebih baik, lebih senior, lebih mengerti, lebih punya banyak ilmu. Merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain merupakan sikap tinggi hati. Sombong itu kata Rasul Paulus. Dan tinggi hati atau kesombongan itu akan berdampak. Dampaknya apa? Menimbulkan konflik. Menimbulkan perpecahan. Kita bisa perhatikan baik-baik dalam keluarga, di tengah masyarakat, dalam persekutuan umat Tuhan. Perpecahan itu terjadi karena sikap tinggi hati. Ketika terjadi perpecahan, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Tidak ada yang diuntungkan. Yang ada semua dirugikan. Yang ada semua rusak. Apakah orang akan meninggikan diri ketika merasa menang di antara yang lain? Itu juga tidak ada gunanya. Jemaat di Korintus menghadapi perselisihan dan perpecahan. Itulah yang terjadi. Apa yang menyebabkan perpecahan, perselisihan itu? Karena di antara mereka saling menyombongkan diri, saling meninggikan hati satu di antara yang lain. Mereka saling meremehkan sesamanya. Sahabat Morning Grace, tidak ada seorang pun yang mau diremehkan oleh orang lain, bukan? Dalam kehidupan jemaat Korintus yang terjadi adalah situasi seperti itu. Masing-masing saling meremehkan. Oleh karena keadaan itu, Rasul Paulus menasihatkan jemaat agar mereka menuruti teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Apa keteladanan Rasul Paulus? Yaitu kerendahan hati. Sikap ini diperlukan untuk menangkal godaan-godaan. Godaan itu adalah merasa diri lebih baik, merasa lebih benar, merasa diri senior ketimbang yang lain. Maka Paulus mengatakan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan satu daripada yang lain. Itu pada ayat yang ke-6 tadi. Nasihat Rasul Paulus ini dilakukan karena kasih. Jadi sahabat Morning Grace, kita perlu menghayati bahwa orang yang menasihati itu adalah orang yang mengasihi. Ya, kadang ketika dinasihati kita marah, bukan? Kita tidak enak, kita merasa disepelekan atau direndahkan. Namun kita perlu ingat, nasihat sekeras apapun itu intinya adalah bentuk kasih. Melalui nasihat ini, Rasul Paulus ingin mengajak kita menghadapi godaan, tantangan kehidupan dengan kerendahan hati. Dan nasihat ini sangat relevan bagi siapapun juga, termasuk untuk kita semua. Sikap merendahkan diri itu lebih baik. Suatu kali ada seorang yang menasihatkan kepada anaknya. Orang ini berkata begini, "Nak, tetaplah rendah hati. Jagalah dirimu, tetaplah rendah hati. Karena ketika kamu rendah hati, kamu akan lebih mudah menyelesaikan persoalan-persoalan ketimbang kamu meninggikan hati. Tetaplah rendah hati, sebab dengan kerendahan hati itu kamu akan memulihkan, kamu akan mengutuhkan kehidupan. Hindari untuk menjadi sombong, karena kesombongan itu pasti merusakkan. Kesombongan itu juga akan membuat hidupmu sendiri menjadi rusak." Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini mari kita mengawali hari-hari pemberian Tuhan dengan meneladan Rasul Paulus. Seperti dikatakan, sebab itu
aku menasihatkan kepadamu, turutilah teladanku. Jangan pernah merasa mulia, jangan pernah merendahkan orang lain. Kemuliaan itu hanya milik mereka yang mau merendahkan hati. Sebab dalam kerendahan hati, kita akan bisa mengalahkan segala godaan bersama Tuhan Yesus, Allah yang mengajarkan pada kita kerendahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, kami sungguh bersyukur firman-Mu menyapa kami, supaya kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Kami percaya kerendahan hati itu akan memulihkan. Kerendahan hati akan membuat banyak hal menjadi utuh. Dan pribadi-pribadi yang rendah hati adalah pribadi-pribadi yang mulia hatinya. Itu semua telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dan kami percaya dengan kerendahan hati kami dimampukan berjalan bersama Tuhan Yesus untuk sanggup mengatasi segala perkara, segala persoalan, segala pergumulan yang kami alami. Karena Tuhan pasti sanggup dan kami disanggupkan. Kami akan mengawali hari ini bersama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Ada Tuhan yang menopangmu. Rendahkan hatimu dan terima uluran tangan Tuhan. Jangan berhenti. Dia berkata padamu, aku mengasihimu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangan Tuhan tak terlambat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan selalu sanggup mengatasi segala persoalan dalam hidupmu. Percaya